Kepala Puskesmas Weru, alhamdulillah hari ini berangkat haji. Insya Allah nanti sore terbang ke Tanah Suci. Doakan dia lancar, perjalanannya aman. Kemudian yang kedua untuk Bu Dokter Bu Dokter Titis seminggu ini diklat di Gombong. Kemudian Pak KTU beserta Bu Dokter yang lainnya rapat di DKK. Sisanya adalah pelayanan di bawah. Jadi mohon maaf hari ini kurang awake dhewe, ngoten nggih? Enggak apa-apa nggih? Tetap semangat nggih? Nggih. Bisa dimulai monggo sinambi munjuk sinambi dahar enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Ketua dan pengurus dari Prolanis Mudiwaras Kecamatan Weru, baik yang hipertensi ataupun yang gula. Kemudian yang saya sayangi, yang saya hormati semua anggota Prolanis Mudiwaras Kecamatan Weru serta rekan-rekan dari Puskesmas Weru. Sebelumnya marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan pagi hari ini masih memberikan kita kesehatan, kenikmatan, kesempatan sehingga dapat bergabung bersilaturahmi di Aula Surya Kartika Puskesmas Weru. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan umat beliau yang masih setia mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai di akhir zaman. Semoga kita semua adalah orang-orang yang dipilih beliau, mendapatkan salawat beliau sampai nanti di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk pembukaan monggo kita bersama-sama membaca Bismillah bagi yang beragama Islam, yang selain beragama Islam menyesuaikan agama dan kepercayaan masing-masing. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ya kita tidak lupa selalu menyebut asma Allah apa yang harus kita lakukan hari ini, sehingga Allah akan selalu memberikan ridho apa yang kita lakukan juga. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, masih ingat jalannya Bapak Ibu? Masih. Prolanis Mudiwaras. Tangannya mana? Ya, kurang kompak. Balik ya. Prolanis Mudiwaras Kecamatan Weru. Orang tuh kalau bahagia sehatnya takut diri gitu ya. Kemudian yang selanjutnya kita ada narasumber tunggal. Nanti sampai jam 4 kan Bu? Nanti Bapak-bapak Jumatan kita lanjut. Betul, hari ini kita sebentar saja karena hanya satu materi. Monggo nanti setelah materi dari fisioterapi Bu Vivit ini putranya Bu Rahman. Jadi Bu Rahman dari pensiun sana sih bacoke gitu kan. Jadi walaupun beda profesi tetapi tetap di lingkup kesehatan. Nanti materi dari Bu Vivit tentang hipertensi pada lansia yang hubungannya dengan fisioterapi. Fisioterapi ini apa? Iya, fisiknya yang diterapi. Dalamnya dibahagiakan, luarnya diterapi. Tetap sehat. Sebelumnya ada pantun kesan Bapak Ibu. Ada pantun. Berlari mengejar mobil menderu. Cakep. Tak terkejar hati jadi malu. Abang mobil itu ya Ibu ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Prolanis Mudiwaras Kecamatan Weru. Semoga bahagia dan sehat selalu. Amin. Monggo untuk selanjutnya materi sepenuhnya saya serahkan pada Mbak Koku ya. Mbak Bu Vivit, monggo silakan nanti jenengan tanya sendiri ya Pak nama lengkapnya nggih kula nggih mboten hafal. Nanti monggo Pak sepenuhnya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada panitia atau pengurus Prolanis yang telah memberi kesempatan pada kami untuk menyampaikan sedikit materi
materi tentang hipertensi nggih. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Vivit, saya petugas fisioterapi di Puskesmas Weru. Selanjutnya langsung ke materi mawon nggih, sedikit mawon nggih. Nama lengkap Vivit Widiatmaja, status sudah menikah, putrane setunggal, rumah kula di Karanganyar, Kauman Karanganyar. Dari pengertian riyen nggih, Mbak, pengertian hipertensi itu merupakan keadaan sistem sirkulasi darah yang mengakibatkan peningkatan tekanan darah di atas normal, di atas 140/90. Lalu hipertensi atau tekanan darah tinggi itu suatu keadaan kronis yang ditandai dengan meningkatnya tekanan darah yang terjadi pada dinding pembuluh darah arteri. Faktor risikonya apa saja? Yang tidak dapat dikendalikan itu ada 3 nggih, riwayat keluarga atau genetik, lalu jenis kelamin, dan usia atau degeneratif. Lalu yang dapat dikendalikan apa saja? Yang pertama adalah obesitas atau berat badan nggih, yang kelebihan berat badan. Lalu ada kurangnya aktivitas fisik. Yang ketiga konsumsi alkohol, merokok, pola makan yang tidak sehat, yaitu dengan ditandai biasanya asupan yang tinggi natrium atau garam. Lalu untuk mengukur berat badan yang normal itu menggunakan yang namanya indeks massa tubuh, ya. Ukuran yang digunakan untuk mengukur status gizi seseorang dengan membandingkan berat badan dengan kuadrat tinggi badan. Nah, perhitungan indeks massa tubuh atau IMT ini dapat membantu menentukan apakah seseorang termasuk dalam kategori berat badan kurang, normal, berlebih atau obesitas. Nah, ini cara mengukur obesitas. Cara mengukur obesitas niku berat badannya dalam kilogram. Misal berat badannya 50 dibagi tinggi badannya dalam meter dikali atau dikuadratkan. Oke, sakit ya Bapak Ibu. Jadi berat badannya itu dalam kilogram, misal 50 kilo, tinggi badannya misal 150-nya dikali 150. Jadi berat badan dibagi kuadrat dari tinggi badan. Nanti hasilnya di bawah ini yang perhitungan IMT. Normal itu di 18,5 sampai 25, itu berarti indeks massa tubuhnya normal. Kalau gemuk atau overweight itu di atas 25 sampai 27. Kalau obesitas itu di atas 27. Nah, bisa juga menggunakan tikar perut itu untuk mengukur laki-laki itu kalau lebih dari lingkar perutnya 90 itu termasuk obesitas ya. Kalau perempuan di atas 80. Lalu ini ada pencegahan hipertensi apa saja? Yang pertama menjaga pola hidup sehat. Yang kedua menghindari makanan yang tinggi garam atau natrium. Yang ketiga mengurangi konsumsi lemak jenuh. Yang keempat ada berolahraga rutin atau aktivitas fisik. Yang kelima ada menjaga berat badan ideal. Yang keenam berhenti merokok dan sebaik mungkin mengelola penyakit lain yang dapat meningkatkan resiko tekanan darah tinggi. Ini peran fisioterapi dalam manajemen tekanan darah itu untuk meningkatkan fungsi fisik, mengurangi rasa sakit, misal ada kekakuan otot leher, ya, lalu meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Dosis latihannya itu ada aktivitas fisik yang teratur, merupakan landasan dalam pengelolaan hipertensi. Fisioterapis meresepkan program latihan yang sesuai, yang aman dan efektif untuk individu dengan tekanan darah tinggi. Program-program yang diresepkan oleh fisioterapi ini biasanya mencakup kombinasi latihan
aerobik, latihan kekuatan, dan latihan fleksibilitas. Latihan aerobik itu seperti berjalan, bersepeda, berenang, dan menari akan meningkatkan denyut jantung dan meningkatkan kebugaran kardiovaskular. Latihan aerobik telah terbukti menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik dengan meningkatkan fungsi jantung dan pembuluh darah serta mengurangi kekakuan dari arteri. Latihan kekuatan contohnya itu seperti angkat beban ringan atau menggunakan resisten band atau karet itu untuk membantu membangun massa otot dan meningkatkan kesehatan metabolisme. Peningkatan massa otot dapat meningkatkan kemampuan tubuh untuk memproses gula darah dan meningkatkan kesehatan kardiovaskular secara keseluruhan yang berkontribusi pada penurunan kadar tekanan darah. Latihan fleksibilitas dan keseimbangan. Untuk peregangan dan keseimbangan meningkatkan fleksibilitas otot, fungsi sendi, dan keseimbangan. Latihan ini dapat mengurangi resiko jatuh pada lansia dan meningkatkan fungsi fisik secara keseluruhan. Fisioterapi juga berperan dalam memberikan edukasi tentang perubahan gaya hidup yang dapat membantu mengelola tekanan darah seperti makan yang sehat, manajemen stres, dan berhenti merokok. Ini salah satu contoh latihan yang bisa diterapkan pada lansia. Itu yang pertama adalah breathing exercise atau latihan bernapas nih Mbak. Latihan ini dapat digunakan untuk berbagai alasan kesehatan, tidak hanya hipertensi seperti memperbaiki sistem pernapasan dengan meningkatkan ventilasi dan memperkuat otot pernapasan, meningkatkan pernapasan dan ketegangan. Metodenya menggunakan deep breathing exercise. Nah, caranya seperti ini. Deep breathing exercise ini posisinya yang nyaman nih, dapat berdiri atau duduk. Ada praktek ya Mbak. Posisinya berdiri atau duduk, lalu meletakkan tangan di atas perut seperti ini. Jadi sekalian posisinya dari awal dulu. Nah, posisi nyaman tidak boleh terlalu ke depan, tidak boleh terlalu nyandar, jadi tulang belakangnya tegak, lalu meletakkan kedua tangan di atas perut. Lalu menarik napas perlahan melalui hidung. Jadi ditarik napas melalui hidung selama 4 detik, lalu ditahan selama 2 detik dan dihembuskan melalui mulut selama 6 detik. Kita tarik napas dari hidung selama 4 detik. Tarik napas 1, 2, 3, 4, ditahan 2 detik, 1, 2, hembuskan lewat mulut perlahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini menghembuskannya perlahan Mbak. Mulutnya agak membuka sedikit sama bawah gitu Mbak. Tapi seperti itu sampai 6 detik. Coba sekali lagi tarik nafas melalui hidung 1, 2, 3, 4, tahan 2 detik, 2 detik, lalu hembuskan mulut, Nah, seperti itu Ini bisa dilakukan 5-10 menit. Latihan breathing exercise ini bisa mengurangi secara rutin, ini bisa menekan atau mengontrol tekanan darah, dan untuk latihan relaksasi. Lalu next ada brisk walking exercise atau latihan jalan. Ini salah satu bentuk latihan aktivitas moderate pada pasien hipertensi dengan menggunakan teknik jalan cepat selama 20-30 menit dengan kecepatan rata-rata 4-6 km per jam. Jadi untuk latihan jalan ini bisa dilakukan rata-rata
sampai 6 km itu kalau jenengan jalan sekitar 1 kilo itu waktunya 15 menit. Ya, jadi jalannya memang agak cepat tetapi tidak berlari. Seperti itu nggih, jalan selama 20 sampai 30 menit selama 1 kilo. Ngoten nggih, jalan latihan jalan. Lalu indikator pelaksanaan aktivitas fisik ini yang pertama harus memantau intensitasnya jangan sampai berlebihan. Lalu tingkatkan secara perlahan. Harus diselingi pemulihan. Jadi tidak setiap hari misal hari ini latihan berjalan. Kalau yang latihan nafas bisa dilakukan setiap hari. Kalau latihan jalan diselang-seling, misal hari ini latihan jalan 1 kilo, besok istirahat, besok lagi bisa latihan lagi sambil memantau tekanan darahnya. Tekanan darahnya tidak boleh tinggi, guys. Kalau lebih dari 180 itu ditunda dulu. Jadi harus tekanan darahnya tidak boleh tinggi dan kondisi tubuhnya misal tidak boleh lagi demam, pusing atau lagi sakit yang lain, Ibu. Jadi kondisinya harus yang benar-benar sehat. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Cek. Monggo mumpung ketemu dengan yang ahli fisioterapi yang tidak ada hubungannya dengan ini bisa jenengan tanyakan juga. Oke. Nah misalkan jenengan punya waktu longgar, saya harus ngapain hubungan dengan fisioterapi jenengan tanyakan, nggak apa-apa. Oke. Selain bekerja apa yang harus dilakukan? Misalkan kalau menderita gula, bla saya harus lakukan. Boleh tanya sekarang, silakan. Mumpung ketemu dengan fisioterapi. Monggo Bapak Ibu silakan bertanya. Keterangan tuh yang hubungannya dengan fisioterapi. Bisa tadi dengan nafas, bisa diseling dengan jalan. Lah yang nafas itu terapi tadi. Duduk, kemudian tarik nafas itu 1, 2, 3, 4, tahan 1, 2, lepaskan 1, 2, 3, 4. Nah itu baunya gak ngantuk itu sebenarnya. Nah itu kan dilakukan 10 menit. Lah ada 10 menit jangan nggak tarik nafas, otomatis kan tidur 10 menit. Nah, tapi nek jenengan dengan fisioterapi tarik nafas ternyata itu apa? Membuat tekanan darah dan gula menjadi bertahan di kalau normal itu harus setiap hari dilakukan. Nah, itu salah satu cara mencegah ngantuk juga. Tadi bisa diseling dengan jalan, kan? Nah itu salah satu di rumah kemudian bargawe mesti ngantuk kan nek pegang ngantuk ngemil. Iya betul. Nah, padahal itu dilarang dalam artian kalau sudah makan pagi ya sudah, gitu ya sudah. Kan orang ya, betul nek ngantuk ngemil kan nanti menambah asupan gula. Tapi kalau diselingi dengan olahraga tarik nafas, kemudian jalan, itu nanti bisa mengurangi ngantuk. Kita monggo yang fisioterapi bisa menjelaskan. Saya hanya sekedar kesehatan secara umum. Monggo Mbak Pipit. Ya, jadi benar yang disampaikan Bu Haryani tadi ya, jadi untuk mengurangi ngantuk atau ngantuk itu kan sebenarnya salah satu karena kekurangan aktivitas fisik nih. Jadi aktivitas fisik itu memang harus setiap hari dilakukan. Aktivitas fisik itu bukan hanya kalau nyapu, terus nyuci piring itu tidak deh. Jadi harus diselingi latihan fisik, jadi jalan. Jadi latihan itu harus teratur dan terukur. Jadi kalau latihan jalan itu memang harus tidak bisa hanya ke tempat tetangganya seperti itu. Jadi memang di waktu nih 20 menit sampai 30 menit sekitar 1 kilo atau 1,5 kilo seperti itu. Terus latihan bernafas itu tadi dapat mengurangi tekanan darah secara bertahap sedikit demi sedikit apabila dilakukan secara rutin. Terus apabila latihan jalan dengan kondisi yang sangat obesitas, misal kakinya ada yang sakit atau dengkulnya itu peradangan, sakit untuk jalan, bisa bertahap melakukan ini dulu sepeda, bisa bersepeda dulu untuk yang dengkulnya misal sakit untuk
untuk jalan, atau bisa dengan berenang dulu. Nanti setelah ototnya ini lemes bisa buat latihan jalan seperti itu ya. Yang penting kalau misal latihan sepedaan itu mencari tempat atau jalan yang landai, tidak naik turun, agar tidak membebani lutut seperti itu. Kalau renang tidak harus berenang, kalau tidak bisa berenang bisa berjalan di air, bolak-balik di air, mengangkat kaki di air seperti ini. Jadi tidak harus berenang, tidak. Kalau tidak bisa berenang bisa mengangkat kaki, latihan jongkok di air seperti itu. Bisa kan kalau di air itu berat badan kita itu akan lebih ringan karena di dalam air seperti itu. Bagus sekali untuk kaki ya, untuk yang punya sakit dengkul. Biasanya memang pengapuran sendi itu kan mulai penyakit degeneratif ya, semuanya biasanya mengalami obesitas atau tidak, itu biasanya tetap bisa mengalami. Nah itu bisa mencegah agar osteoartritis atau di dalam lutut itu tidak semakin parah. Jadi sendinya itu bisa terjaga. Kita jaga ototnya, kita kuatkan ototnya juga biar tidak membebani sendi dan lututnya seperti itu dengan latihan-latihan tadi. Jadi memang tidak hanya nyapu itu memang bukan termasuk latihan ya, itu cuma aktivitas fisik di rumah seperti itu. Oke Mbak, jangan dengan ini Mbak, tensi tinggi itu bisa terjadi ya, salah satu tanda gejala dari hipertensi ya, dapat kekakuan otot leher, ketegangan otot lehernya itu bisa. Latihan fisiknya itu bisa dengan peregangan atau stretching ya Mbak. Jadi ototnya ini diulur, di stretching. Misal otot leher ya dapat dengan duduk, lalu kita ulur ke bawah seperti ini dulu, seperti ini ya Mbak. Terus ke kanan seperti ini, dihitung misalnya sampai 8 hitungan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 seperti itu juga. Itu untuk penguluran otot leher. Nanti kalau misal belum prima Mbak, makanya kan badan butuh untuk aktivitas itu. Jadi kalau semakin banyak kita mengeluarkan keringat, itu juga aktivitas fisik itu diteliti dapat mengatur irama sirkadian. Dari irama sirkadian itu kapan waktu tubuh itu tidur, kapan waktu tubuh itu aktivitas, itu sudah teratur di dalam tubuh. Jadi kalau kita terlalu banyak istirahat, mager, tidak melakukan apapun, itu irama sirkadian itu akan terganggu. Jadi yang harusnya waktunya tidur malah melek seperti itu. Makanya perlu aktivitas fisik yang banyak ya, senam, saya bebas senam, berenang. Yes, betul apa nggih. Yes, maksudnya senam geraknya itu gerak. Kalau senam itu bisa senam bulan itu bisa setiap Jumat itu ada yang senam ya senam hipertensi itu ada. Ya. Sepeda, kalau sepedaan itu 20 menit Bu. Oke, 15 ditingkatkan secara perlahan. Kalau belum pernah sepedaan sama sekali bisa 15 menit dulu. Tapi jangan kenceng-kenceng ya, jangan ngebut, pelan-pelan. Dengan jalannya landai, tidak naik turun. Lalu misal selama 1 minggu ini 15 menit, selama 3 hari diselang-seling. Senin sepedaan, Rabu sepedaan, Jumat sepedaan, besok minggu depan dapat ditingkatkan 20 menit. Seperti itu, sambil menilai diri sendiri apakah pusing, apakah terjadi penurunan kesadaran atau terasa
kliyeng-kliyeng itu bisa dengan rasakan sendiri ya, tahu ya sebenarnya kalau bisa keluar keringat dingin atau seperti apa, seperti itu. Izin menjawab ya, kalau obat niku kan sebenarnya dosisnya ditentukan dari dokter. Nah itu mungkin bisa dievaluasi ditambahkan oleh untuk itu mungkin kalau obat itu. Gini Pak, Jenengan sama dengan saya adalah penderita hipertensi. Saya juga penderita hipertensi. Saya juga anggota Prolanis. Saya sejak 2018. Saya darah tinggi itu hanya sekali Pak. Sekali di 2018 karena saya dilarang kuliah, kemudian persiapan mau haji, persiapan anak mau kuliah, persiapan anak mau ke pondok. Jadi darah saya tinggi Pak, 150 sekian gitu. Kemudian bawahnya 90. Dari dokter Un, karena saya sempat semaput, jadi saya langsung dibawa ke dokter Un. Di sana mendiagnosa saya adalah penderita hipertensi. Itu ya, sejak 2018. Sejak 2018 saya dikasih obat untuk mempertahankan tensi saya, tekanan darah saya. Walaupun sejak 2018 saya tidak pernah lebih dari 140. Intinya apa? Obat ini bukan hanya mengobati, tetapi mempertahankan supaya tekanan darah kita stabil di angka normal. Karena apa? Ibaratnya pembuluh darah kita itu seperti pelendungan. Pelendungan itu kalau tinggi normal itu akhirnya apa? Pembuluh darahnya menjadi kendur, kendur, bahkan bisa menjadi tegang. Kalau menjadi kendur atau tegang berarti resisten atau resiko terhadap pecah atau meledos. Itu ya Bang, paham maksud saya? Jadi obat ini walaupun kita tidak darah tinggi, kita kalau sudah didiagnosa dokter dengan darah tinggi, perlakuan kita seperti hipertensi. Yang pertama, lakukan tadi stretching, olahraga, pertahankan pola makan yang bagus, kurangi garam, kurangi lemak-lemak, obat harus diminum. Makanya dosisnya paling sehari 1 kali. Karena apa? Untuk mempertahankan supaya tekanan darah ini menjadi normal. Jangan sampai munggah mundur, akhirnya nanti menjadi kendur atau bisa menjadi tegang. Gitu ya Pak nih, paham? Iya, harus diminum. Selain juga jangan mengandalkan obat, termasuk yang penyakit gula, penyakit jantung, hipertensi. Ini hanya membantu, hanya membantu kita. Yang paling penting adalah yang pertama pola makan, kemudian apa? Pola tidur, apalagi kendalikan stres atau emosi kita. Kemudian apalagi stretching, olahraga. Jadi yang sebenarnya termasuk gula, hipertensi itu tidak ada yang namanya khusus nggak ada. Yang penting kita mengukur sesuai dengan kemampuan kita. Kemampuan apa? Penyakit kita. Kalau kita masih mampu jalan berapa kilometer kita mampu ya kita lakukan rutin. Jadi tidak kok misal senam boleh dino Jumat, boleh senam di rumah dengan duduk. Kalau dengan duduk kok ora puas dengan berdiri. Kan senam yang di Jumat itu kan senamnya senam ringan. Selain yang senam kreasi loh itu ada senam hipertensi dan senam gula. Jadi itu enggak daya spesifik enggak. Itu hanya istilahnya semua adalah dilakukan supaya sesuai dengan kemampuan tubuh kita. Nek senam ya mau kreasi, mau senam aerobik silahkan. Tetapi kita yang mempunyai penyakit terutama yang darah tinggi, kemudian yang gula, ya sesuai dengan kemampuan kita. Jadi ada yang setiap hari harus stretching dengan nafas, ada yang diseling dengan jalan. Saya pernah mendapatkan dokter spesialis itu ditanya, dok supaya gula darah normal saya harus ngapain? Jalan. Dok supaya tekanan darah saya tinggi normal, kemudian bertahan di angka normal apa? Jalan. Dok supaya jantung kita normal apa yang harus lakukan? Jalan. Ternyata jalan itu yang terukur dengan kondisi kita itu bisa mempertahankan kondisi normal. Jalan.
Jadi yang penting bukan kok wah aku senang sawah pulang pergi, itu aktivitas. Beda dengan jalan tadi yang dijelaskan Mbak Wibit ya. Olahraga atau tracing itu adalah terukur. Misalkan oh kok kita mau bunyi ini sekilo, ya udah berarti kan memang itu sebelum kita beraktivitas lakukan dulu. Saurunginya sawah ya wes jalan dulu kayak gitu. Itu namanya olahraga. Itu mempertahankan tadi yang namanya apa tadi Mbak? Sirkardio. Jadi jantungnya biar apa? Biar juga beraktivitas tidak mager. Apalagi kalau pagi bergawean ibu biasanya barampungan mumbai resik-resik masak tuh lakukan tadi yang sambil menunggu. Saya mau menunggu kegiatannya selanjutnya bisa jenengan senam ringan, stretching ringan, tadi latihan nafas. Ibu kok kosong ngantuk ya boleh nanti duduk kemudian nafas sambil nonton TV, sambil baca apalah atau nonton pengajian dan lain sebagainya silakan dilakukan. Pokoknya jenengan atur diri sendiri supaya mengisi waktu luang. Karena kemarin pas Dokter Mustafa usahakan tidur siangnya jangan terlalu supaya malamnya bisa tidurnya. Nah, nanti nek siangnya tidur banyak, malamnya kancilan ra iso tidur. Padahal pada waktu malam itulah semua aktivitas itu harus berhenti supaya apa? Zat-zat atau racun-racun yang ada di dalam tubuh kita bisa terkeluarkan dengan sempurna. Jadi aja sampai kan dimulai jam 10. Jadi aja sampai tidur lebih dari jam 10 karena bapak-bapak ada masih begadang ya Pak. Nah, jam 9 kalau enggak ya habis sholat isya ya sudah istirahat bercengkrama dan keluarga sebentar saja terus istirahat supaya malamnya bisa tidur maksimal. Nanti bangunnya itu jam 3 jam 4 bangunnya kita sudah tidur lama, kita sudah cukup 5 jam lebih. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, wah sudah 7 jam sudah aman. Itu ya. Karena kalau tidurnya di malam hari kurang itu sudah mempengaruhi tekanan darah, kenaikan dan penurunan gula darah itu juga berpengaruh. Nah, ya. Jadi Bu, untuk olahraga yang gula atau yang hipertensi jenengan saja raga bukan itu sebenarnya sudah ada dua-duanya. Silakan jenengan yang hipertensi ya silakan yang tepuk-tepuk itu sebenarnya adalah senam ringan untuk penyakit gula dan hipertensi. Tidak harus di ruangan terbuka, jenengan bisa sambil di rumah, kemudian sambil duduk atau jenengan pas waktu luang dan orang ngantuk, silakan jenengan lakukan aktivitas olahraga. Bukan aktivitas bekerja, tetapi olahraga. Ngerti nggih? Ya tapi jenengan lakukan jangan nafas itu enggak perlu begitu. Pada saat kita COVID dulu, ya, pada saat kita COVID dulu supaya kita tidak sesek, lakukan yang pertama latihan nafas. Saya sudah mempraktekkan. Anak saya kena COVID dari Tuban, saya bawa ke sini. Setiap sore dan pagi hari saya lakukan lagi. Tarik nafas, tahan sebentar, keluarkan. Kemudian habis itu kita lakukan uap itu dengan kayu putih dengan minyak, dengan air panas, dan dahaknya itu keluar banyak sekali. Ternyata juga membantu pada saat kita batuk, pada saat terjadi penyumbatan oleh dahak. Ternyata latihan nafas ini luar biasa bagus. Selain juga mengatur proses atau aliran darah di dalam tubuh kita. Karena apa? Oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan bergabung dengan darah merah, nanti akan mutar di seluruh tubuh kita. Yang mangkut makanan kita itu adalah oksigen bersama darah merah. Yang membuat tubuh kita menjadi normal sebenarnya juga oksigen. Sehingga latihan nafas tadi juga bagus dilakukan setiap hari. Kalau ini kan bagus, setiap hari boleh. Lebih dari sekali tidak apa-apa kan? Oh boleh gitu. Jenengan ngantuk lakukan. Nah, ini ada yang ngantuk. Lakukan ya apa? Latihan nafas. Itu jelas monggo ada pertanyaan lagi silakan. Monggo Pak.
Ya nanti pas ketemu Bu Titis bisa konsultasi sehingga mungkin ada cek kesehatan yang lain gitu ya. Yang jelas kalau memang darah tinggi itu kenapa kok dikasih obat yang ya istilahnya itu supaya untuk mengurangi beban jantung saja kok. Dan tipisnya kan lancar, kemudian ginjalnya juga tidak terlalu berat. Karena ginjal itu kalau bekerja berat juga mempengaruhi tekanan darah. Nanti silakan ya hubungannya dengan obat nanti dengan tipis gitu. Yang jelas untuk mempertahankan darah kita supaya normal, gula darah kita normal, lakukan yang namanya fisioterapi sendiri di rumah. Tidak harus ke puskesmas, yang bisa kita lakukan di rumah, lakukan di rumah. Monggo ada pertanyaan lagi silakan. Saya ibu-ibu. Nggih, monggo Mbak. Senam aerobik lansia itu ada nek sok bilang. Nggih. Kalau aerobik itu kan nggak loncat-loncat ya, Mbak. Nggih. Biasanya nggih, kalau di tempat saya sebelum aerobik itu tetap senam wajib. Senam bahasanya senam DM, senam berlansi, senam lansia, ngoten niku tetap. Lah jenengan ikuti yang senam niku mawon. Yang aerobik jenengan kalau nggak kuat langsung berhenti mawon istirahat. Berarti kan itu senam. Seberapa putaran tadi kan nggih? Kalau memang aerobik itu aman, ada pengawasnya silakan. Tapi kalau enggak jenengan yo jenengan hitung-hitung dhewe. Nek gak lunjak-lunjake bahaya yo yang lain saja. Ben sing nom-nom, ngoten nggih. Oh nggih, nek jenengan mampu kemudian gerakannya tidak berbahaya silakan. Tetapi saya sarankan memang untuk lansia itu apalagi yang mempunyai penyakit hipertensi atau gula, senam yang biasa kita lakukan, yang raga bugar ini, yang bukan lansia itu bisa turun jantung, nopo gula, hipertensi, ngoten itu boleh, tidak apa-apa. Mesti itu catatannya aerobiknya bukan aerobik yang berat. Itu berarti aerobik yang ringan sesuai dengan kebutuhan saja. Boleh, tidak apa-apa. Pokoknya nasi nganggo lunjak-lunjak dan lain sebagainya, yang jenengan orang mampu dhuwur yo melangkah saja. Disuruh kemampuan ya Bang ya. Tapi biasanya sebelum aerobik tetap kalau senam di kampung itu tetap senam ini tadi, senam lansia, senam refleksi tadi yang tepuk-tepuk tadi, karena itu sebenarnya baik untuk kesehatan kita, nggak terlalu ngoyo. Kalau yang aerobik yang mudah, misalnya yang seperti di sanggar senam atau di YouTube dan lain sebagainya itu memang untuk yang mudah. Jadi kan bisa melihat sendiri kalau itu memang agak berat, jenengan yo yang lainnya saja. Ngoten nggih? Istilahnya ngingeti kemampuan sendiri. Nek gak kok ora mampu, nek misalkan ngeten enggak apa-apa kalau cuma gini. Tapi kalau sudah pakai loncat-loncat ya penjenengan kurangi gitu ya. Nah nanti loncat-loncat itu nanti sendi kita yang kalau nggak terbiasa nanti juga nggak baik gitu nggih. Boleh, nggak apa-apa. Yang penting kan aerobiknya bukan yang aerobik keras Bu. Karena aerobik itu ada yang aerobik yang tujuannya adalah berapa kalori harus terkeluarkan, 1000 kalori atau 1500 gitu. Memang harus kekuatannya harus ekstra. Ngoten nggih. Kalau yang lansia itu kan cuma berapa kalori nggak masalah. Senam cuma senam kreasi nggih nggak apa-apa. Monggo yang lainnya silakan. Jenengan hipertensi apa gula Bu? Ibu sampun dosa pirsa nggih. Sudah mendatangkan dokter beberapa kali. Memang itu kan yang diserahkan salahnya nggih. Mungkin itu tadi memang perlu kayak senam gula, khusus gula. Jadi memang perlu olahraga. Jadi itu memang aliran oksigen ke darah tepinya memang berkurang. Nggih. Oh iya. Ibu sambil senam mboten? Derek nggih, kalau nggak di rumah bisa sambil duduk senam DM itu bisa dengan menggerakkan kaki ke atas, ke bawah, ke samping. Sebenarnya kalau cuma dipraktekkan Bu,
fisioterapi. Dari kaki-kaki, karena itu memang dari efek gulanya. Gula terakhir berapa Ibu? 220. Itu gula puasa. Oh, itu harus mulai mengatur pola makannya ya. Harus mulai mengurangi tepung dan gulanya itu mulai agak. Dietnya harus diatur tepung dan gula sama olahraganya untuk mengatur biar peredaran ke oksigen ke perifer ke tepi darah tepinya itu biar lancar. Jadi makanya sering dingin ke ujung-ujung saraf itu karena memang pengaruh dari itu. Ada ya? Oke, jadi beberapa kali kan kita menghadirkan narasumber dokter spesialis. Nah, di situ kalau perlu dengan catat Bu. Gimana emang kadang-kadang beliaunya itu meluangkan waktu ke kita itu sudah luar biasa. Jadi jangan istilahnya kita mendapatkan narasumber dari rumah sakit yang spesialis itu kalau perlu tahu pakai habis itu dicatat supaya menjadi pengingat kita. Dan sama karena gula itu ya apalagi yang sudah mulai tinggi itu memang mempengaruhi ini ya tepi-tepi saraf-saraf tepi ya pembuluh-pembuluh darah tepi. Jadi memang rasanya ora kaya wong normal, ngoten nggih, kenclekit, berat dan sebagainya. Ngoten nggih. Nah, itu caranya supaya tidak terlalu kroso banget apa ya tadi? Olahraga ringan, stres ringan, ya. Kemudian patuhi makanan yang harus kita konsumsi. Kemudian konsumsi obat sesuai dengan anjuran dokter. Olahraga ringan. Kalau stres, ya. Nek pikirannya ini kurang abot ya tetap mempengaruhi tubuh kita. Karena di dalam tubuh yang sehat harusnya jiwanya juga sehat. Kalau kita pengen tubuh kita sehat, jiwa kita juga harus sehat. Dan stres itu tidak boleh dihindari Bu, tapi harus diselesaikan. Kalau punya masalah segera selesaikan. Ojo disimpan, ojo dihindari, nanti malah menjadi penyakit. Itu nggih. Ya, ada lagi pertanyaan? Sudah cukup? Monggo silakan Pak. Ke Mbak Vivit ya Pak nggih. Nggih. Fisioterapi pengertiannya kan ini istilahnya dengan pressing pada nafas. Kalau pada nafas itu terlalu lama itu ada efek yang umpamanya saya latihan nafas terus kemudian saya tahan 1 menit kuat, kemudian saya hembuskan misalkan 4 menit, kemudian saya tahan lagi 2 menit. Ada efeknya nggak? Yang pertama. Yang kedua, itu fisioterapi juga bisa dilakukan dengan cara urut. Makanya ada pelajaran aturan itu apakah boleh diurut? Apakah itu ada efek sampingnya? Terima kasih. Untuk latihan nafas itu kan memang sudah ada prosedurnya nih Pak. Jadi memang harus mengikuti aturan. Jadi tarik nafas sekian detik, ditahan sekian detik, dan dihembuskan sekian detik. Itu terbukti dapat mengontrol tekanan darah nih. Jadi kalau dilakukan yang tidak sesuai prosedur itu tidak berpengaruh, tidak sesuai. Kalau untuk urut itu sebenarnya fisioterapi itu ada juga pelajarannya itu memang pijat atau massage. Tapi massage itu memang kalau fisioterapi itu pada otot-otot yang mengalami kekakuan, ketegangan seperti itu. Jadi kalau jenengan misal mau urut di tempat luar yang memang bukan tenaga fisioterapi itu mungkin boleh, tetapi harus dilakukan perhatikan tidak boleh yang di tempat-tempat yang berbahaya seperti di tulang belakang itu tidak boleh dipijat. Atau kerpok-kerpok itu tidak boleh ya, yang di kerpok-kerpok itu tidak boleh. Pijat kesel, pijat capek itu bukan nopo-nopo. Asal tidak terlalu mulutnya itu tidak terlalu keras atau kencang. Atau misal pada kondisi buka kakinya misal otot ya, misal kesleo habis melakukan aktivitas jalan itu tadi kok buka kok kesleo itu tidak boleh diurut ya. Karena kalau diurut itu malah merusak jaringan yang sedang sakit itu tadi, ya, seperti itu. Kalau misal buka di lutut, peradangan
juga tidak boleh dipijet. Jadi pijet boleh kalau misal kekakuan otot leher itu tadi, misal hipertensi tapi kekakuan otot leher itu boleh dipijet tapi ringan saja, tidak boleh terlalu kencang karena di sekitar tulang belakang saraf-saraf sini sangat sensitif untuk mengaliri saraf-saraf ke yang tubuh yang lain seperti itu, Mbak. Gimana ya pertanyaan, Mbak? Jelas ya, Mbak. Jadi apapun yang kita lakukan, apalagi yang hubungannya dengan kesehatan, itu sudah melalui penelitian, sudah melalui dicoba. Jadi kalau sudah keluar ini boleh dilakukan, berarti sudah dilakukan penelitian sehingga ini bermanfaat untuk kesehatan. Jadi orang kesehatan itu kalau keluar sudah dimanfaatkan untuk masyarakat, sudah melalui uji secara manusia. Karena kan ada ke hewan dulu, kemudian ke yang lainnya, kemudian baru ke manusia. Oh, ini bermanfaatnya, boleh dilakukan, tapi itu dianjurkan kan. Kemudian yang lainnya monggo, usul monggo. Tapi mungkin kalau bau-baunya kan mau repot-repot terus kita itu nopo gimana nopo. Nah, ada itu nopo kudu dilanjutin nopo boten. Suhunya gitu nih masih kerpok-kerpok. Anu ben itu yang bergerak. Oh, nggih. Mungkin terus kita mungkin dimakan kita. Kalau kerpok-kerpok yang dimaksud awal tadi kan pijet nih, Mbak, yang misal mengkurap terus dikerpok-kerpok seperti itu yang tidak boleh. Tapi kalau jenengan misal habis posisi statis itu posisi diam atau tidur itu kan posisi diam dalam cukup waktu yang lama nih, Mbak, semalaman gitu. Itu kan otot-otot juga kaku gitu, sedihnya badan bergerak. Terus malah dianjurkan itu, Mbak, kalau gerak apa langsung bergerak, bangun langsung jalan. Malah yang saya memang itu dulu digerakkan dulu, misal di kakinya digerakkan dulu baru duduk, tarik nafas dulu, nggak langsung berjalan ya. Jadi memang kerpok-kerpok itu normal kalau dari posisi yang diam waktu lama terus kerpok-kerpok itu nggak apa-apa. Buat apa-apa itu memang malah dianjurkan ya, seperti itu digerakkan dulu. Sampun nggih, pun cetha nggih. Nggih. Pun kesel? Oh, nggih. Mantap sekali ya, Bu ya. Kayu yang wangi bernama gaharu. Ditaruh di tas untuk samu, ben wangi nggih Bu tase. Nggih. Diharapkan Prolanis Mudiwaras Weruh pemeriksaan rutin di Puskesmas Weruh agar kesehatan semua terjaga selalu. Kemudian pergi ke toko membeli boneka Labubu, ngerti mboten Bu? Daya botolne nggih. Tidak lupa intip nomor seri sebelum pergi. Sugeng kondur, semoga sehat selamat di rumah ke Bapak Ibu. Bulan depan kita bertemu dan semakin cerah berseri. Ngaten nggih. Terima kasih dari kami Puskesmas Weruh. Mohon maaf apabila dalam menerima panjenengan kurang berkenan. Semoga tetap semangat untuk melakukan pemeriksaan rutin. Jangan lupa olahraga teratur, jaga pola makan, kemudian jaga pikiran kita, kemudian obat jangan lupa untuk diminum sesuai dengan anjuran. Kalau ada apa-apa silakan konsultasi ke puskesmas atau dokter panjenengan. Ngaten nggih. Terima kasih. Untuk acara yang selanjutnya kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Prolanis Mudiwaras Kecamatan Weruh. Prolanis Mudiwaras Kecamatan Weruh. Terima kasih dari saya pembawa acara, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jodoh